Shalom. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Beri salam kanan kiri saudara, katakan Selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit. Amin. Happy Passover. Sudah lewat. Sukacita sebab Yesus hidup ada hari esok. Amin. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Yesus membawa pembebasan seutuhnya. The resurrection of Jesus brings a total deliverance. Saudara, kata Paskah itu dalam kata Ibrani menggunakan kata Pesak. Katakan Pesak. Pesak itu adalah hari raya orang Israel, hari raya orang Yahudi untuk memperingati dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sudah tahu, bangsa Israel itu diperbudak di Mesir selama 430 tahun, lama benar. Mereka sengsara, mereka menderita, mereka ditindas, mereka tertekan, dan mereka berseru kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah mendengar seruan bangsa ini, dan Allah utus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa kesayangan Tuhan ini keluar dari perbudakan Mesir. Tapi kita juga tahu Alkitab catat bahwa Raja Firaun keras hati, tidak izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan kirimkan 10 tulah, 10 hukuman. Dan pada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung, Tuhan memerintahkan kepada semua bangsa Israel, orang-orang Yahudi, untuk menyembelih domba, anak domba jantan yang tidak bercela. Kemudian darahnya itu Tuhan perintahkan ya dibubuhkan, diolesi darahnya itu di setiap tiang pintu rumah orang Israel, supaya pada saat hukuman maut, yaitu kematian anak sulung terjadi, orang-orang Israel terlewati, Passover, ya, terlewati, terluput dari hukuman. Jadi anak-anak bangsa Israel tidak mengalami kematian karena tanda darah. Nah saudara, tanda darah itu dicatat di Keluaran pasal 12 ayat 13. Keluaran pasal 12 ayat 13. Mari kita baca bersama 2-3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka Passover, Pesak, Paskah, aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah saudara, kelepasan atau kebebasan dari malapetaka kematian itulah yang disebut dengan Paskah. Jadi Paskah berkaitan dengan keselamatan karena tanda darah. Katakan tanda darah. Ya, blood covenant, perjanjian darah. Dan ini merupakan simbol dari pengorbanan anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini merupakan simbol dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga Paskah memiliki makna yang lebih luas, lebih dalam dari sekedar terlewatkan hukuman kematian anak sulung atau dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Paskah punya arti bagi seluruh umat manusia yang mau percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kebangkitan Yesus adalah dasar pengharapan kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tanpa kebangkitan Yesus, Rasul Paulus berkata, sia-sialah iman kita. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Saya akan bacakan ayatnya di 1 Korintus pasal 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya hidup di dunia ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 kita baca dengan mantap. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Karena Kristus bangkit,
maka kita percaya suatu saat nanti kita pun akan mengalami kebangkitan dan hidup kekal selama-lamanya di sorga. Amin. Inilah yang membedakan Yesus Kristus dengan yang lain, saudara. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang pernah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, inilah yang membedakan Yesus. Di dunia ini ada banyak nabi. Di dunia ini ada banyak raja, filsuf, pemimpin-pemimpin agama, banyak. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang bijaksana, ada banyak orang kuat. Tapi mereka semua takluk terhadap kematian. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menelan kuasa maut. Karena kita percaya setiap lutut pasti bertelut dan setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara. Kita menyembah Yesus yang hidup. Dia adalah Tuhan. Dia pencipta bumi langit alam semesta. Dia tidak sama dengan pemimpin agama. Dia tidak sama dengan para nabi, raja, filsuf dan orang bijak yang ada di dunia ini. Karena kita punya Tuhan yang telah menang atas kuasa maut. Dan ada jaminan bagi kita semua. Kalau kita percaya pada kebangkitannya, hari ini saya akan sampaikan dua kebenaran firman Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus membawa pembebasan seutuhnya. Dan saya berdoa saudara boleh mengalami ini semua. Karena ini merupakan pusat atau inti dari iman Kristen. Ya, gereja mula-mula, gereja para rasul, mereka hanya mengenal perayaan kebangkitan Yesus. Mereka berkumpul setiap hari Minggu. Mereka beribadah setiap hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Yesus. Saudara, ya. Baru pada tahun 313 ada yang namanya perayaan Natal. Sebelumnya gak ada perayaan Natal, saudara. Karena Yesus juga gak pernah memerintahkan kita untuk mengingat kelahirannya. Tapi Yesus memerintahkan kita untuk mengingat penderitaannya. Ya, yang setiap perjamuan kudus saya bacakan ayat-ayatnya buat saudara. Dan saya percaya ini sangat penting. Lebih penting dari kelahiran, saudara. Kebangkitan adalah pusat iman kita. Inilah dasar fondasi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya pengharapan ini tidak akan pernah sia-sia. Amin. Siapkan catatan saudara. Saya akan bagikan apa saja dampak dari kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Dampak pertama dari kuasa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 berkata dengan jelas dan tegas bahwa semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan kata semua orang. Semua orang. Ini sebuah fakta. Ini sebuah realita. Semua orang, sejak dalam kandungan ibu, anak kecil, orang muda, orang tua, orang lanjut usia, orang kaya, orang miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, punya agama, nggak beragama, nggak percaya Tuhan, pokoknya yang namanya orang, Alkitab bilang, faktanya, realitanya, mereka telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu dosa? Ya, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ada banyak definisi dosa dalam Alkitab, tapi menurut saya ini definisi yang paling mudah. Jadi saya bagikan kepada saudara. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Firman Tuhan berkata bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi segala sesuatu yang melanggar kehendak Allah, melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah, itu adalah dosa. Dan dosa menurut Alkitab itu bukan sekedar apa yang kita perbuat di luar terhadap orang lain. Bukan. Cetek banget tuh. Alkitab menjelaskan dosa itu komprehensif, meliputi aspek yang di dalam. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Coba sudah lihat Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana, saudara? Dari dalam. Halo? Dari dalam. Dan menajiskan orang. Jadi dosa itu aspeknya
bukan sekedar yang di luar yang kita perbuat terhadap orang lain. Bukan. Tapi aspek dosa lebih lagi dari itu. Dari pikiran, dari perasaan, dari kehendak pun itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan sudah harus tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan semua perintah dan hukumnya di dalam Alkitab. Alkitab adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, hukum Tuhan. Dan pelanggaran terhadap satu hukum saja, katakan satu hukum saja, membuat kita bersalah terhadap semuanya. Wih, ada ayatnya nggak? Ada dong. Coba lihat. Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10. Pelanggaran satu saja membuat kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Mari baca, 2, 3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan berapa, saudara? Satu. Hana. Satu saja saudara langgar, dalam penilaian Tuhan, saudara telah bersalah terhadap seluruhnya. Ini konsep penting nih saudara. Karena ada banyak orang berpikir bahwa mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan amal, ibadah, agama, dan perbuatan baik mereka. Itu udah umum menjadi belief system semua orang. Kalau mau masuk surga, kalau mau diselamatkan, kalau mau diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, kamu harus punya agama. Agama apa saja sama kok. Ya, Tuhan satu, jalannya ada banyak menuju Tuhan. Agama apa aja, nggak apa-apa. Agama apa saja, yang penting punya agama ya. Setelah itu harus beramal, harus beribadah, harus rajin berbuat baik. Semoga kalau meninggal arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Halo, kalimat yang tidak asing bukan? Ah, pura-pura, betul? Itu kalimat yang tidak asing di telinga kita, saudara. Tapi Alkitab berkata dengan tegas dan jelas, apapun agama saudara. Saya suka dengan agama. Agama bagus kan? Agama itu membuat kita jadi tertib. Halo? Saya tidak menolak agama. Agama itu buatan manusia. Mereka berusaha untuk diterima di sisi Tuhan. Mereka berusaha untuk berkenan kepada Tuhan dengan cara buat agama. Lalu dengan cara apa? Berbuat baik. Berbuat baik itu bagus. Saya senang orang yang berbuat baik. Tapi pernah nggak saudara berpikir, harus sebaik apa untuk memastikan kita diterima di sisi Tuhan? Karena standar Tuhan itu harus baik 100%. Halo? Kalau mau berbuat baik, oke. Tapi baiknya harus 100%. Karena melanggar satu saja, Alkitab bilang, bersalah terhadap seluruhnya. Jadi mau saudara punya agama, rajin berbuat baik, amal ibadahnya soleh, bahkan banyak dapat rezeki anak soleh karena baik ya. Di mata manusia oke. Tapi di mata Tuhan saudara tetap berdosa dan tidak layak. Ini bicara tentang keadilan Tuhan. Ini standar Tuhan, bukan standar manusia. Kalau standar manusia bisa cincai ya, gak apa-apa lah, dimaafkan lah, cuma satu kesalahan, Fus begitu manis, lucu ya kan, cuma salah satu doang mah gak apa-apa Fus, gak apa. Itu manusia bisa cincai. Cincai itu bahasa apa ya? Ya, manusia mah bisa menurunkan standar, ya kan? Kita nggak enak hati, ya kan? Satu doang salah, udah nggak apa-apa, cuma satu. Iya, itu manusia, saudara. Tapi ini kita lagi bicara standarnya Tuhan. Kita lagi bicara penilaiannya Tuhan. Dan kalau saudara bicara Tuhan, saudara harus tahu Dia sempurna. Tuhan sempurna. Kalau mau berbuat baik, harus baik 100%. 99,99% nggak bisa, karena Dia sempurna, karena Dia suci. Saudara tahu apa artinya suci? Suci artinya tanpa dosa. Jadi kalau saudara mau layak diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, saudara harus dalam kondisi tanpa dosa. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang bisa baik 100% tanpa dosa? Halo? Melihat wajah bersama termasuk pendetanya, wajah berdosa. Saya pendeta, tapi saya juga jujur, saya sehari mungkin bisa lebih dari satu melakukan dosa, saudara. Ya, satu aja udah nggak layak. Coba lihat kanan kiri, kira-kira berapa kali dia sehari? Saudara, kita orang-orang yang tidak layak, saudara. Dan yang mengerikan, kabar buruk buat kita semua, Allah itu adil.
Yang bersalah harus dihukum. Kalau pengadilan manusia itu bisa disuap. Pakai ton. Pakai duit. Yeah. Tapi coba lihat Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. For the wages of sin is death. Alkitab berkata akibat ganjaran upah dosa adalah maut. Bukan Tuhan yang menciptakan neraka, tapi saudara sendiri yang menciptakan neraka. Karena kita manusia harus bertanggung jawab. Kalau berani berbuat, harus berani terima konsekuensinya. Dan Alkitab berkata, konsekuensi akibat upah ganjaran dari dosa itu jelas sekali. Death, mati, saudara. Nah, kata mati di sini dalam bahasa Yunani nggak sekedar bicara mati fisik, enggak. Tapi mati di sini, maut di sini itu berbicara mati terputus, terpisah hubungannya dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Mati kekal, hubungan yang terputus, hubungan yang terpisah. Dan itu yang disebut dengan neraka, mati kekal, hukuman kekal, saudara. Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, percaya nggak percaya, suka nggak suka, ini adalah sebuah fakta dan realita yang harus diterima oleh semua orang, apapun agamanya. Apapun agamanya. Saya nggak belain agama Kristen. Apapun agamanya, ini fakta, orang berdosa harus menerima hukuman kekal. Lautan api yang menyala-nyala. Agama tidak bisa menyelamatkan saudara, termasuk agama Kristen. Kalau nyebut agama lain nggak boleh kan? Agama sendiri. Agama Kristen juga nggak bisa menyelamatkan saudara. Perbuatan baik, amal ibadahmu nggak bisa membuat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa membuat engkau layak diterima di sisi Tuhan. Oleh karena itu semua orang hanya bisa berkata, semoga, mudah-mudahan diterima. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak layak, mereka tidak pantas. Itu konsep yang benar. Semua manusia butuh juru selamat. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita orang berdosa. Kita butuh juru selamat. Sombong banget kalau kita bisa meyakinkan diri kita sendiri masuk surga karena amal ibadah dan perbuatan baik kita. Siapa kita ini bisa ngomong begitu? Gak bisa, saudara. Kita semua orang-orang yang patut dan layak dimurkai, layak terima hukuman. Jahat manusia itu, saudara. Gak cuma sekedar melukai orang, tapi dari pikirannya aja udah jahat. Hati itu licik, saudara. Ngeri kalau ngomongin manusia. Bisa halus, senyum-senyum, tapi sudah nggak tahu dalamnya busuk. Saya ingat waktu sekolah minggu. Waktu pernah sekolah minggu nggak? Itu guru sekolah minggu saya ngajarin hati manusia itu kayak kebun binatang. Ada babi, ada anjing. Babi lambang kerakusan, serakah. Jadi ngecipakai, doyan perempuan, ya, doyan makan. Manusia demi uang dia bisa jual keluarganya sendiri. Demi uang dia bisa habisin keluarganya sendiri. Kalau ngomongin manusia mah sadis. Manusia itu sadis, licik. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita nggak layak, kita butuh juru selamat. Kita bersyukur ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita Paskah. Paskah nggak cuma ngomongin telur. Ada telur nggak di sini? Saya dapet tuh telur. Nanti bagi-bagi ya. Tuh, ada warna putih telurnya. Yang pakaian putih aja yang boleh ambil telurnya, karena warnanya putih. Coba suruh pakai yang lain warna. Karena saya lihat kok banyak yang putih ya, 1, 2 gitu. Telurnya warna putih. Saudara, kita bersyukur Tuhan bukan hanya adil,
tapi Tuhan juga kasih. Dia mengasihi saudara. Bilang sama kanan kiri, Tuhan sayang banget sama kamu. Mungkin orang tua saudara menolak saudara. Mungkin saudara anak yang tidak diinginkan oleh orang tua. Saudara tertolak sejak dalam kandungan. Saudara merasa kesepian. Saudara BTT, butuh tati tayang. Banyak orang butuh tati tayang, jadi aneh-aneh, dandannya serem-serem, cari perhatian. Telinganya dilubangin, hidungnya dilubangin, lidahnya dilubangin, semua dilubangin sama dia. Karena dia kosong, karena dia empty, karena nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mau menerima dia apa adanya. Sehingga dia cari penerimaan dengan perbuatan yang aneh-aneh, saudara. Tapi sebenarnya di dalam ketawa, di dalam canda mereka tersimpan luka. Mungkin kita lihat mereka tertawa, sepertinya happy, tapi luka di dalam, saudara. Dalam tawa mereka tersimpan duka, karena empty, karena kosong, karena terputus dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Itu neraka, saudara. Itu saudara mau puaskan dengan minuman alkohol, nggak bisa. Saudara mau puaskan dengan apa? Di Korea banyak mainan, mainlah terus sana. Saudara tetap nggak akan puas. Mainan apapun nggak bisa memuaskan saudara. Kita buat yang aneh-aneh, nggak pernah bisa puas. Akhirnya nggak sedikit kita temukan orang-orang bunuh diri di negara maju Korea. Saudara tahu itu? Banyak orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Karena apa? Terpisah, terputus dari Tuhan. Nah, berita Paskah buat orang-orang seperti itu. Allah mengasihimu. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau bersekutu dengan kita. Dia sayang banget sama kita. Kemarin di Jumat Agung saya khotbah, sukacitanya Yesus itu cuma satu. Karena kita. We are the reason. Kalau bukan karena kita, Yesus gak akan maju, saudara. Dia udah mau nyerah di Taman Getsemani. Bapak kalau boleh berlalu deh cawan ini. Yesus takut, saudara. Jangan pikir Yesus, dia Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Takut sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Itu kalau dalam dunia medis, pembuluh darahnya udah pecah. Tingkat ketakutan yang sangat tinggi. Dia nyaris menyerah. Tapi karena dia lihat di depan dia ada saudara. Karena kita, itu sukacitanya Yesus. Sehingga dia tetap pikul salib yang berat itu. Dan dia selesaikan semua. Sampai dia kata, it is finished. Sudah selesai. Karena Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kenapa Allah harus jadi manusia? Karena Allah gak bisa mati. Tapi dengan dia jadi manusia, dia bisa mati, menggantikan hukuman dosa kita. Di kayu salib Yesus tanggung neraka, penghukuman kekal itu. Dan ini adalah bukti kasih Allah kepada kita semua, yang nanti akan kita peringati dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya terlalu besar dan terlalu mahal, saudara. Roma pasal 8 ayat 1, kabar baik buat kita semua. Demikianlah sekarang, mari kita baca ayat ini, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ini berita Paskah. Kalau nggak ada berita ini, nggak usah percaya Yesus. Percuma dan sia-sia, saudara. Ini yang membuat Yesus berbeda. Di dalam Yesus ada kepastian hidup kekal. Di dalam Yesus tidak lagi ada penghukuman. Kalau saudara milik Yesus, neraka saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Penghukuman saudara sudah ditanggung di atas kayu salib. Kematian Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan kebangkitannya menjamin kapanpun kita meninggal dunia, kita bisa berkata, mati adalah keuntungan. Dan itu sudah sering diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan saya percaya beliau sungguh-sungguh memahami kebenaran ini. Orang Kristen nggak ada matinya. Diapain juga, ya saudara, orang Kristen tidak akan pernah mundur. Mereka akan tetap mencintai Yesus sampai akhir hidup mereka. Bahkan kalaupun harus kehilangan nyawa, kita juga nggak takut.
Karena kita tahu nyawa kita sudah ada di tangan Tuhan. Kamu bisa bunuh tubuhku, tapi kamu gak bisa bunuh jiwa dan rohku. Karena jiwa dan rohku ada dalam kekekalan di sorga. Amin. Ini saudara yang membedakan. Kasih dan keadilan Tuhan bertemu melalui salib, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman. Kita beroleh hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu bicara tentang hidup yang tersambung kembali dengan Tuhan. Hidup yang terhubung lagi dengan Tuhan. Hidup yang terkoneksi lagi dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Salib membuat kita bisa panggil Allah dengan panggilan akrab. Ya, Bapa. Kita jadi punya hubungan intim dengan Tuhan. Itulah hidup kekal. Hubungan intim dengan Tuhan. Dan itu gak berlangsung hanya di tempat ini, tapi itu berlangsung kekal selama-lamanya. Amin. Kita bersama Tuhan selama-lamanya dalam sorga, dalam kekekalan. Itulah hidup yang kekal. Dan inilah yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya Yesus mati 1 kali, hidup 2 kali. Orang yang tidak percaya hidup 1 kali, mati 2 kali. Ini apalagi ini pendeta. Oh. Saya ulangi. Orang yang percaya Yesus hidup 1 kali, mati 1 kali, hidup 2 kali. Hidup secara fisik dan hidup kekal selama-lamanya. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, mereka hidup 1 kali, tapi mereka akan mati 2 kali. Mati secara fisik menjadi tanah dan mati kekal selama-lamanya. Nah, hari ini saudara, sebelum saya lanjutkan yang kedua, karena ini penting buat saudara. Siapa di antara saudara yang hari ini belum punya kepastian keselamatan? Gak usah lihat kanan kiri saudara ya. Saya menggumuli tentang ini karena ini penting. Hidup ini sangat singkat saudara. Hidup ini sangat pendek. Gak pernah tahu waktunya kapan. Singkat dan pendek. Kita bisa mati kapan saja saudara. Tapi saya mau tanya, siapa di antara saudara yang hari ini belum punya keyakinan kalau saudara mati pasti masuk surga? Saudara masih takut. Bukan takut terhadap proses kematian ya. Saya kalau sama proses kematian juga saya takut saudara ya. Doa saya tuh bukan di prosesnya ya. Saya kalau doa begini, Tuhan, kalau boleh tuh, saya bukannya takut mati Tuhan, tapi saya takut sama proses kematiannya. Ya, saya dari dulu tuh doanya, karena saya tuh mati masuk surga, jadi gak apa-apa. Cuman prosesnya itu loh, jangan sampai tabrak ya, kelindes, aduh. Atau kena sakit yang kronis sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun di rumah sakit, ICU gitu. Itu prosesnya itu yang saya takutin. Karena saya mau matinya tuh anggun. Ya, mati anggun gimana sih pendeta ya? Saya sikat gigi, ya, nonton film lucu dulu beberapa episode, selesai. Terus saya rapikan semua, cukur kumis, cukur jenggot, ya. Terus saya lihat ada selimut di depan, ya. Nah, saya mau matinya begini, saya berbaring, terus selimutnya saya tarik, terus saya gini, Tuhan, udah siap. Terus Tuhan Yesus datang, jadi, Tuhan, sekarang mau, maunya begitu. Tapi ya kita nggak tahu sih. Saya terus terang jujur aja, saya takut terhadap proses kematian. Tapi kalau sama kematian saya tidak takut, karena saya tahu saya pasti ke surga. Dan kematian satu-satunya jalan untuk bisa kita ke surga, saudara. Dan toh semua orang juga harus mati, kapanpun waktunya. Halo, betul? Tapi berita yang paling penting hari ini, maukah saudara menerima hidup yang kekal? Maukah saudara mengalami pembebasan dari hukuman dosa? Dan saudara punya keyakinan, jaminan, karena Yesus sudah ampuni dosa saudara, dan saudara akan menerima keselamatan selama. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau menerima hidup yang kekal, pembebasan dari hukuman dosa? Boleh angkat tangan? Tinggi-tinggi. Oh, oke. Bagi yang belum saja, yang sudah tetap duduk, ya. Yang belum, yang tadi angkat tangan, saya undang bangkit berdiri sebentar, saya mau berdoa buat saudara. Yang tadi angkat tangan berdiri saja di tempat. Ya. Yang lain, yang sudah terima hidup kekal duduk, tapi yang belum bangkit berdiri. Bangkit berdiri di tempat. Mari bangkit berdiri. Mari. Siapa yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sudah mau menerima hidup yang kekal, ya? Sudah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada? Ada? Semua sudah terima Yesus? Oh, ada yang belum. Oke, 1. Oke, baik.
Yang lain semua sudah terima Yesus? Sudah terima? Oke, baik, satu saja. Mari kita berdoa untuk Shirley, ya. Haleluya. Shirley, berdoa, buka suara ya. Hari ini adalah hari kebebasan dari hukuman dosa. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Oke, Shirley boleh ikuti doa. Tuhan Yesus, saya mengaku, saya sadar, saya orang berdosa, dan saya layak masuk neraka. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus mati buat saya, menggantikan hukuman dosa saya. Dan hari ini saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya. Dan hari ini saya tahu, saya telah dibebaskan dari hukuman dosa. Dan saya menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Shirley selamat. Kasih selamat dengan tulisnya siapa? Kamu mengalami hidup yang kekal. Kamu menerima hidup yang kekal. Ya, saudara, ini berita Paskah buat kita semua. Dan yang kedua, bagi saudara yang sudah terima Yesus, ini berita yang kedua buat saudara ya. Bagi saudara yang terima Yesus, saya mau kasih tahu, Yesus bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, tapi Yesus juga mau membebaskan kita dari belenggu dosa. Belenggu dosa. Dampak dari kuasa kebangkitan Yesus yang kedua adalah membebaskan kita dari belenggu dosa. Roma pasal 6 ayat 5-6. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, baca bersama 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kebangkitan Yesus memberikan potensi, kemampuan untuk saudara menang atas dosa. Bahkan tadi song leader kita mengutip Roma, lebih dari pemenang. Saudara bukan hanya menang, tapi saudara lebih dari pemenang. Karena potensi itu diberikan kepada setiap saudara. Alkitab berkata, hati-hati loh dengan dosa. Dosa itu sifatnya membelenggu. Yohanes 8 ayat 34 bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu punya sifat mengikat. Sekali saudara izinkan dia masuk, habis hidup saudara. Sekali saja saudara izinkan dia masuk, dia akan masuk dan dia porak-porandakan hidup saudara. Dosa itu mengikat, dosa itu membelenggu, dosa itu menjajah, memperbudak. Nah, ada banyak orang yang saya pikir sama, karena saudara semua sudah terima Yesus, saudara semua sudah dibebaskan dari hukuman neraka, tapi kita masih bergumul dengan dosa. Ya, gak usah angkat tangan ya. Di hati saja. Gak usah angkat tangan, di hati saja. Ada orang datang kepada saya, Pak, saya sudah terima Yesus. Saya tahu kalau saya mati, saya masuk surga. Tapi Pak, saya tahu saya harus berbuat baik. Saya tahu saya harus berbuat benar. Tapi setiap kali saya mau, yang jahat muncul. Saya udah terima Yesus, saya udah dibaptis, saya udah ke gereja tiap hari Minggu. Tapi setiap kali ada orang jahat sama saya. Saya tahu saya harus baik sama dia, tapi yang keluar adalah jahat. Saya gak bisa ngampunin orang itu. Saya udah mau ngampunin, tapi gak bisa. Sebenarnya bukannya gak bisa, tapi gak mau. Dia gak mau. Karena dia dibelenggu. Oleh apa? Harga diri, ego. Enak aja dia yang salah, masa harus saya yang tegur duluan? Iya kan? Gak mau. Saudara, orang-orang begitu sengsara hidupnya, saudara. Karena hati yang pahit membusukkan tulang. Hati yang pahit, keserakahan, jadi hati dengki, kebencian, perzinahan, percabulan, amarah, kepentingan diri sendiri. Itu menyiksa, saudara. Saudara boleh ke gereja, tapi gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Saudara kanan kiri pada bisa menyembah Tuhan, bisa nangis. Saya kok gak bisa ya? Saudara, gak bisa ngalamin hadirat Tuhan. Karena masih ada dosa yang membelenggu.
Karena masih ada dosa yang mengikat. Saya nggak tahu apa. Ikatannya banyak banget soalnya. Ikatan-ikatan dosa, berhala-berhala, ya, yang selama ini mengikat saudara, yang membuat saudara terus menerus lakukan lagi, dan lakukan lagi. Dan saudara udah dying, udah sekarat, udah ngerasa bahwa kayaknya nggak ada harapan nih. Saya mau katakan, ada harapan. Amin. Hari ini kita mau belajar kuasa kebangkitan Yesus sanggup membebaskan saudara. Asal saudara mau. Bilang sama kanan kiri, asal kamu mau, pasti bisa. Amin. Asal saudara mau, pasti bisa. Karena roh sang juara sudah ada di dalam hidupmu. Roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini ada di dalammu. Roh sang pemenang, roh Yesus Kristus yang bangkit dari kuasa dosa dan kuasa maut telah ada di dalam dirimu saat engkau terima Dia. Tapi yang penting sekarang saudara harus mengerti bahwa untuk mengalami pembebasan seutuhnya, saudara harus tahu itu adalah sebuah proses peperangan rohani. Gak ada cara instan. Saudara, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir itu instan. Seketika itu juga, just bebas. Firaun give up, langsung Musa bawa pergi mereka. Tapi saudara tahu nggak? Mereka nggak langsung masuk ke tanah perjanjian. Mereka masuk yang namanya padang gurun. Berapa tahun? Padahal tujuan Tuhan bebaskan bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun atau ke tanah perjanjian? Kenapa harus ada padang gurun? Dan kenapa lama banget? 40 tahun. Karena mentalnya bangsa Israel masih mental budak Mesir, belum mental orang merdeka. Saya nggak tahu, mental saudara, mental pemenang. Coba lihat kanan kiri wajahnya. Wajah pemenang atau wajah loser? Kayak lagunya Big Bang. Yang pecundang, saudara. Halo, Tuhan butuh padang gurun. Dan saudara tahu nggak, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah Firaun diam? Dikejar. Halo, dikejar. Dikejar loh. Mereka dikejar. Saya mau beritahu, setelah saudara terima Tuhan Yesus, apakah semuanya selesai? Dosa masih kejar saudara. Saudara dulu terikat pornografi, percabulan, lalu saudara terima Yesus, bebas merdeka, haleluya, selesai? Enggak. Godaannya tetap ngejar saudara. Makin ngejar pada akhirnya. Ini pengalaman apa setelah dibaptis? Karena ada banyak orang bilang, kalau ini saya takut lah dibaptis, takut lah. Kenapa takut dibaptis? Habis selesai dibaptis kok masalahnya jadi tambah banyak. Selesai dibaptis kok kayaknya godaannya tambah banyak. Saya bilang gak usah dibaptis pun godaan masalah banyak. Gitu. Berarti kamu musuhnya setan. Karena kalau kamu gak pernah digodain, gak pernah ada masalah, bahaya. Berarti kamu sekutunya setan. Dia gak merasa terganggu sama sekali karena teman kok sama-sama masuk neraka. Tapi karena Yesus bawa kamu ke sorga, gak terima setan saudara. Dan saudara pikir setan diam-diam aja, udah gak apa-apa. Enggak, dikejar Firaun. Saudara pikir setelah Israel keluar dari Mesir, Firaun ya sudah, insyara, whatever will be. Dikejar saudara, enak aja. Bangsa Israel dikejar. Halo, dan saya yakin lihat dari wajah saudara, wajah peperangan semua kita ini. Keluar dari tempat ini aja udah banyak godaan. Apalagi internet serba cepat sekarang di Korea. Saudara mau akses dosa gampang banget di Korea. Saudara mau melakukan apa aja, nggak ada papa mama. Kalau di Indonesia kan ada yang jagain, ada yang kontrol. Tapi kalau papa mama sudah tidak ada, saudara sendirian. Nah loh, saudara bisa melakukan apa saja di kamar sendirian. Saya mau tahu, apakah dosa selesai? Dia kejar saudara, supaya saudara diikat lagi. Benar ini, bangsa Israel sampai dimasukin padang gurun. Kenapa? Karena cara hidupnya masih Mesir. Nggak sadar kalau udah merdeka. Cara ngomongnya masih Mesir. TV yang ditonton TV Mesir. Yang didengar Mesir. Yang diomongin Mesir. Cara bangun hubungan Mesir. Cara ngatur keuangan Mesir. Semuanya Mesir. Wah, Tuhan bilang nggak bisa ini begini nih. Mentalnya kok masih Mesir. Orang destiny-nya tanah perjanjian kenapa Mesir nih? Mesir gambaran dunia. Sistem dunia. Dan saya mau bilang, sampai sekarang saya sebagai pendeta pun saya mengalami peperangan rohani. So pikir saya selesai gitu semua. Hukuman dosa selesai. Tapi pergumulan terhadap dosa itu harus saya kerjakan bertekun sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya. Harus berjuang. Kau dapati, aku tetap
setia. Setia itu butuh komitmen. Komitmennya itu no turning back sampai akhir, saudara. Yesus pernah bilang di Matius 9 ayat 16-17, nggak mungkin baju yang lama itu ditambal dengan kain yang baru. Kain yang baru akan merusak yang lama itu. Yesus bilang, mana mungkin anggur yang baru ditempatkan di dalam kantong yang lama. Nggak bisa, anggur yang baru akan merobek kantong yang lama. Kalau kamu mau anggur yang baru, kantongmu juga harus baru. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, saudara harus hidup dalam kebiasaan sebagai pemenang. Kebiasaan buruk hanya bisa dikalahkan dengan kebiasaan baik. Gak bisa hanya dengan doa. Sorry ya. Berapa banyak orang udah didoain, udah ditumpangin tangan, sampai ketumpang kaki. Ya. Tapi setelah itu, dosa lagi. Dosa lagi. Karena kebiasaan buruk hanya bisa diatasi dengan cara saudara punya kebiasaan baik. Sudah belum saudara bangun kebiasaan baik? Itu yang perlu saudara lakukan setiap hari, saudara. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap hari kita harus diperbaharui. Oleh karena itu gereja ini menolong saudara. Kita berusaha menolong. Kita buat support system buat saudara untuk punya kebiasaan baik, kebiasaan baru. Apa itu? Kita kasih buku renungan supaya saudara setiap hari punya kebiasaan baru. Yang gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, sekarang jadi berdoa, baca Alkitab. Jadikan itu habit, jadikan itu kebiasaan, supaya ada kekuatan. Kita punya goal, tempat untuk kita sharing. Karena kalau saudara sendirian, habis saudara sama setan. Saudara harus punya teman-teman yang ngedoain saudara. Yes, sis, thank you. Saudara harus punya teman-teman yang ngedoain saudara. Ya, kita punya goal, tempat untuk sharing. Hari Minggu datang kebaktian supaya saudara dengar firman Tuhan. Saya bersyukur Darmawan saudara datang loh. Dia lembur sampai jam 8 pagi saudara. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk tetap tidur dengan selimut yang enak itu. Jauh di Paju, perbatasan Korea Utara saudara. 2 jam. Mungkin terornya juga banyak kali di jalan. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia datang. Dia bisa punya pilihan datang nanti jam 6 kan, waktu makan-makan. Karena hari ini kita makan-makan saudara. Dia punya pilihan untuk makan-makan aja datangnya, betul kalau. Tapi dia datang saudara. Ya, saya bersyukur dan saya percaya bukan hanya Darmawan yang mau komitmen. Kita semua mau saudara. Kalau ngomongin saudara, aduh saya lihat nih Gloria di Seoul National University ya. Dia Seoul Hakyo jauh saudara sini ya. Dan dia punya pilihan untuk, dia kan suka fashion. Fashion week masih ada nggak? Oh ya, bisa. Dia punya pilihan untuk main hari Minggu jam 3:30, ngapain ke gereja? Mendingan kita main, ya kan? Baktian kok 3:30. Tapi dia datang, saudara. Karena dia itu peperangan rohani. Godaannya banyak, main. Dia mau. Main. Ya. Saya tetap datang. Karena saya tahu, saya nggak bisa sendirian. Saya butuh saudara seiman. Saya butuh firman Tuhan. Itu yang membuat saudara mengalami kemenangan. Amin. Nggak bisa instan. Bangsa Israel harus 40 tahun. Saya berdoa saudara nggak usah 40 tahun. Kelamaan. Ya, oleh karena itu jangan keraskan hatimu. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, bertobatlah. Dan milikilah kebiasaan hidup yang godly. Kebiasaan hidup yang baru. Kebiasaan hidup menyembah dan mengasihi Tuhan. Berkumpul bersama saudara-saudara seiman, sharing terbuka, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kuasa kebangkitan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin? Mari kita berdoa.